Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Akhira Handayani dengan NIM 221012112006. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Administrasi di sekolah dengan dosen pengampu Dr. Sulistiana SPD MPD. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik Manajemen dan Administrasi sekolah. Daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, dari topik yang akan kita bahas pada kali ini pastinya memiliki beberapa permasalahan atau tantangan pada perkembangan zaman sekarang. Adapun permasalahan dan tantangan perkembangan zaman dalam manajemen dan administrasi sekolah ini melibatkan integrasi teknologi pendidikan, adaptasi terhadap perubahan kurikulum, serta keberlanjutan sumber daya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan faktor dan penyebab yang terjadi pada permasalahan tersebut, alangkah baiknya kita tahu dulu nih definisi dari manajemen dan administrasi sekolah itu sendiri. Adapun definisi manajemen sendiri merupakan mencapai tujuan dengan bantuan orang lain. Nah, dari sini kita tahu nih, manajemen sekolah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Pengelolaan ini dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara terpadu dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan sekolah atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya definisi dari administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Nah, maka administrasi sekolah sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, tadi kita udah tahu nih definisi dari manajemen dan administrasi sekolah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan manajemen dan administrasi sekolah yang telah disebutkan di awal tadi. Baik, yang pertama, faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan manajemen dan administrasi sekolah dalam integrasi teknologi pendidikan. Nah, dalam integrasi teknologi pendidikan ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Meskipun saat ini belum sepenuhnya mencapai era Society 5.0, pergeseran dari era 4.0 telah memberikan implikasi yang jelas. Terdapat kesulitan dalam menerapkan perubahan ini, terutama bagi guru-guru senior yang menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Dan sebagian besar dari mereka merasa sulit untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Bahkan, beberapa guru mengaku belum memahami atau mampu melakukan pembelajaran online karena kurangnya pemahaman tentang platform dan metode yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan anggaran. Ketidakmampuan guru untuk beradaptasi dan berubah dalam menghadapi perubahan era Society 5.0 terlihat dari beberapa aspek. Guru senior cenderung merasa kesulitan dalam menerapkan teknologi baru dalam pembelajaran, dan ini bisa menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi teknologi untuk tujuan pendidikan. Selain itu, beberapa guru menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena mereka merasa bahwa pembelajaran yang sudah ada cukup berat dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, faktor-faktor seperti fasilitas yang tidak memadai dan keterbatasan dana juga turut berkontribusi terhadap kesulitan dalam menerapkan perubahan ini. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur. Menghadapi era Society 5.0, fasilitas yang memadai dan akses teknologi yang baik sangatlah penting. Namun, beberapa sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan infrastruktur teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghadirkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tuntutan era tersebut. Nah, yang kedua, faktor dan penyebab tantangan atau permasalahan manajemen dan administrasi sekolah terhadap perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, adanya perubahan cepat dalam teknologi. Perubahan cepat dalam teknologi terjadi karena adanya kemajuan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Penelitian dan pengembangan teknologi terus berlanjut dan dikembangkan secara terus-menerus oleh banyak perusahaan teknologi besar dan institusi akademis di seluruh dunia.
sehingga terus menghasilkan inovasi teknologi baru yang terus berkembang. Selain itu, adopsi teknologi yang semakin cepat juga mempunyai peran yang penting dalam perubahan teknologi yang cepat. Teknologi juga terus berubah dikarenakan adanya kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat bisa menjadi salah satu tantangan dalam manajemen kurikulum, karena kurikulum harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang senantiasa berubah. Kebutuhan dan harapan masyarakat menggambarkan sudut pandang mereka terhadap pembelajaran yang penting dan relevan dalam kehidupan, sehingga kurikulum yang dibuat harus dapat memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Yang ketiga, perkembangan globalisasi yang meningkat pesat. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menjadi tantangan dalam manajemen kurikulum karena mempengaruhi cara peserta didik belajar dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global. Globalisasi mengarah pada fenomena di mana dunia menjadi lebih terhubung melalui teknologi dan arus informasi. Hal ini menjadi tantangan manajemen kurikulum karena kurikulum harus mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dalam lingkungan global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Nah, selanjutnya yang ketiga, faktor dan penyebab tantangan atau permasalahan manajemen dan administrasi sekolah dalam keberlanjutan sumber daya, yakni yang pertama, kekurangan guru non pilihan. Kekurangan guru berasal dari status jabatan guru dan tawaran yang lebih baik dari lembaga pendidikan lain, sebab jumlah guru yang mendapatkan status jabatan tetap lebih sedikit dibandingkan dengan guru kontrak. Akibat kurangnya guru ini menyebabkan guru lain harus mengajar mata pelajaran yang bukan dari bidang keahlian mereka. Nah, yang kedua, kurangnya keterampilan guru. Akibat kurangnya pengalaman guru dalam mengajar menimbulkan tantangan dari segi kualitas kerja guru. Hal ini dikarenakan ada guru yang mengajar bukan sesuai dengan bidangnya. Tetapi guru tersebut harus tetap mengajar meskipun guru tersebut tidak mempunyai pengalaman di bidang itu. Sehingga dari segi kemampuan dan pengalaman kurang luas dalam mengajar. Kemudian yang terakhir, sikap dan kepribadian guru. Tantangan terbesar dari segi kualitas guru dilihat dari sikap diri serta kekuatan emosional. Ada beberapa guru yang kurang termotivasi sehingga menyebabkan kepribadian guru yang malas, cuek, dan cenderung menyendiri. Nah, itu tadi merupakan faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan manajemen dan administrasi sekolah. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan mengenai solusi umum yang dapat diterapkan dari permasalahan yang telah dibahas tadi. Nah, yang pertama, dalam integrasi teknologi pendidikan. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan pelatihan bagi guru-guru, terutama bagi guru-guru senior. Kepala sekolah berperan penting dalam memotivasi dan menginspirasi guru-guru untuk menghadapi perubahan dengan sikap terbuka. Selain itu, manajemen pendidikan perlu berkolaborasi dengan dinas pendidikan dalam menyediakan pelatihan yang berkualitas dan relevan, serta memastikan alokasi dana yang memadai. Nah, yang kedua, solusi untuk adaptasi terhadap perubahan kurikulum adalah mengadopsi teknologi digital. Mengadopsi teknologi digital sebagai inovasi dalam manajemen kurikulum merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk memperbarui, mengelola, dan mengembangkan kurikulum. Dalam konteks manajemen kurikulum, teknologi digital dapat digunakan untuk membantu merancang dan mengorganisir kurikulum, memantau kemajuan peserta didik, dan mengevaluasi efektivitas kurikulum. Nah, yang ketiga, solusi untuk mengatasi sumber daya, yakni adalah menempatkan keahlian guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian banyak guru-guru yang kurang termotivasi sehingga dibutuhkan banyak dukungan motivasi dari pihak manajemen sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dukungan dari luar. Lalu, kurangnya kualitas kerja guru mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri serta sikap dan kepribadian guru, sehingga manajemen sekolah perlu menambah jumlah metode pengajaran berpasangan antara guru baru dan guru lama, agar guru baru dapat membangun pengalaman pengajar yang optimal. Baiklah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai faktor dan penyebab permasalahan atau tantangan manajemen dan administrasi sekolah, serta solusi umum untuk permasalahan tersebut. Sebelum menutup topik pembahasan kali ini, ada beberapa saran untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam manajemen dan administrasi sekolah. Yakni yang pertama, sistem informasi terintegrasi. Mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan manajemen data siswa, guru, dan keuangan sekolah. Kemudian yang kedua, pelatihan staf. Memberikan pelatihan reguler kepada staf administrasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi dan proses administrasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja guru dan karyawan.
Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dapat mendukung pengembangan profesional guru dan karyawan. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi merupakan pembahasan mengenai manajemen dan administrasi sekolah. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi yang telah saya sampaikan tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.